Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Ada pertanyaan masuk ke kami, misalnya saya jual mobil lama diganti mobil baru. Jika dibeli dengan cash, apakah dilacak oleh orang pajak asal uangnya? Karena beli mobil ini didapat dari menjual logam mulia pada tahun 2015 dan sebagian diambil dari uang tabungan dan hasil jual mobil lama. Nah, apakah ini bisa dilacak oleh orang pajak? Mari kita bahas terkait dengan ini. Nah, untuk menjawab ini kita perlu tahu rumus harta tahun ini itu sama dengan harta tahun sebelumnya ditambah penghasilan bersih tahun ini dikurangi dengan kewajiban. Maksud dari penghasilan bersih tahun ini itu adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan biaya hidup dan biaya-biaya lainnya. Nah, untuk kewajiban itu maksudnya ada hutang atau apa. Nah, itu perlu dikurangkan juga dari sini. Jadi dengan rumus di atas, harta yang diakui harus klop dari tahun sebelumnya dengan tahun ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih ilustrasinya. Pada tahun 2022 saya mempunyai harta mobil senilai 300 juta. Uang tunai senilai 100 juta dan logam mulia itu senilai 100 juta. Oke. Nah, pada tahun 2023 memiliki tambahan pendapatan bersih senilai setelah dikurangi dengan biaya hidup sebesar 100 juta. Jadi beliau mempunyai tambahan pendapatan bersih senilai 100 juta. Nah, selanjutnya beliau juga menjual semua logam mulia dengan total 110 juta. Nah, jadi di sini yang awalnya logam mulianya itu 100 juta, setelah dijual mendapat keuntungan menjadi 110 juta. Selanjutnya beliau juga menjual mobilnya dengan harga 240 juta. Dan yang terakhir membeli mobil baru seharga 500 juta. Jadi di sini untuk yang logam mulia dan juga mobil ini dari harta tahun 2022 itu kita eliminasi ya, karena sudah dijual. Jadi untuk itu kita jadikan tambahan harta di tahun 2023-nya. Yang awalnya mobilnya 300 juta kita eliminasi, kita ganti menjadi uang tunai menjadi 240 juta. Untuk yang logam mulia awalnya di situ ada logam mulia 100 juta, kita eliminasi, kita ganti menjadi uang tunai senilai 110 juta. Jadi totalnya di sini hartanya yang dimiliki di tahun 2023 itu sebelum membeli mobil itu 100 juta, uang tunai di tahun 2022 ditambah pendapatan yang didapat di tahun 2023 ada 100 juta. Jadi di sini 200 juta ditambah dengan hasil menjual logam mulia senilai 110 juta jadi 310 juta dan ditambah dengan menjual mobil dengan harga 240 juta. Jadi mobilnya yang di atas kita eliminasi, kita akui uang tunai senilai 240 juta. Di sini tadi 100 juta ditambah 100 juta 200 ditambah 110 jadi 310 ditambah 240 jadi 550. Nah, 550 juta. Nah, secara total itu hartanya untuk di tahun 2023 itu ada 550 juta. Di sini ada keterangan lagi membeli mobil baru seharga 500 juta. Jadi dari 550 juta dikurangi 500 juta untuk membeli mobil. Jadi sisanya uang tunainya ada 50 juta. Jadi harta di tahun 2023 itu ada uang tunai senilai 50 juta dan mobil senilai 500 juta. Nah, keuntungan dalam penjualan mobil logam mulia harus dimasukkan ke SPT tahunan lampiran 2 bagian D. Daftar harta dimasukkan di SPT tahunan lampiran 4 bagian A. Jadi kesimpulannya di sini harta pada tahun sebelumnya itu harus klop dengan harta tahun ini. Ada transaksi apapun itu harus direcord, harus dihitung, harus klop. Kalau ada yang janggal pasti nanti akan jadi pertanyaan oleh AR. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.